Oke anak-anak, hari ini kita mau panen terong ya. Pertama-tama nanti kita potong terongnya. Nanti Okto potong ya. Oke. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, nama saya Maria Laneka Alexander. Saya Ketua Komunitas Lovely Hands Paroki Danau Sunter. Komunitas Lovely Hands ini adalah komunitas yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus dari Paroki Danau Sunter, Gereja Santo Yohanes Bosco. Kami berada, lokasinya ada 2 tempat, satu tempat di Gereja Yohanes Bosco dan satu tempat lagi di Wisma Salesian Don Bosco yang kami sebut sebagai Lovely Garden. Nah, kami berdiri itu tahun 2011. Pendirinya awal adalah sepasang suami istri dengan pastor paroki saat itu. Mereka punya komitmen bahwa pelayanan komunitas Lovely Hands ini didirikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari keluarga prasejahtera. Jadi di sini kami melayani lintas agama dan kami sudah berdiri dari tahun 2011. Tahun ini kami di bulan November udah memasuki tahun ke-14. Dari awal memang pendirian Lovely Hands itu ditujukan memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan setelah kami melihat kemampuan dari anak-anak itu dari usia kecil, 2 tahun sampai remaja, nah kami punya keinginan untuk mendirikan Lovely Garden ini. Karena Lovely Garden ini adalah kami merasakan perlu untuk mereka sebagai media untuk pembelajaran mereka, nantinya mereka memasuki dunia kerja mereka. Ya, siap bekerja karena kan mereka harus mandiri ya. Jadi kami latih dari kecil untuk motoriknya, semuanya, akademisnya. Setelah mereka mampu, kami pindahkan ke Lovely Garden ini. Pasti ada syaratnya. Ya, syaratnya itu mereka harus dari keluarga prasejahtera karena itu tujuan dari Gereja Yohanes Bosco. Nah, kemudian mereka harus di bawah usia 9 tahun. Jadi kalau sudah di atas 9 tahun kami tidak terima. Karena kami punya satu prinsip ya, bahwa anak-anak yang mulai dilatih dari kecil itu pasti mereka lebih lebih baik perkembangannya daripada selama ini orang tuanya kemana baru mau latih setelah usia 9 tahun begitu ya. Jadi ya masa-masa emasnya yang kami kejar untuk saat ini. Karena kami ada 2 tempat. Jadi yang pertama itu kami melatih mereka secara motoriknya, sensoriknya ya. Terus kemudian mulai diajarkan kemandirian. Nah, di situ mereka diajarkan kemandirian yang awal, di mana misalnya mulai berkebun kecil-kecilan di lahan misalnya yang hanya di halaman rumah atau di teras rumah misalnya. Jadi di pot, mereka bertanam dalam pot. Nah, itu pengenalan awal kami. Kemudian setelah mereka mampu dari sana, kami bawa ke Lovely Garden. Jadi di sana pun itu kami ada program juga untuk misalnya tata boga, terus kemandirian misalnya bersih-bersih gitu ya. Nah, setelah itu mampu, baru mereka ke tempat ini. Karena di Lovely Garden ini saya sih sadari ya, ini bukan hal yang mudah buat mereka ya. Apalagi mereka itu kan harus
kita latih mereka dengan penuh kesabaran gitu. Kami mengajarkan mereka bahwa di dalam masyarakat kita ini semua manusia punya hak yang sama ya. Dan kita walaupun mereka misalnya dibilang mereka berkebutuhan khusus, tapi bagi kami semua tim pengajar di Lovely Hands itu merasa mereka tuh punya kehidupan yang setara dengan kita ya, cuman mereka punya kemampuan aja yang berbeda-beda dengan kita. Tapi kami percaya bahkan mereka sebenarnya punya kemampuan lebih loh dari kita ya, cuman mereka tuh kan nggak diberikan kesempatan. Banyak orang tidak memberikan kesempatan, ruang buat mereka. Kemudian kita percaya bahwa mereka berdaya, mereka mampu untuk melakukan itu kalau dilatih, diberikan kesempatan untuk mereka belajar. Dan kita sudah buktikan ya, bahkan mereka tuh lebih lebih disiplin, lebih punya karakter yang lebih mencintai sebenarnya mereka itu. Mereka punya hati yang tulus gitu daripada kita nih kalau mau dipikir ya. Sebenarnya di Lovely Hands ini tidak hanya metode pertanian. Jadi anak-anak kami ada pelukis, ada penyanyi, ada penari, ada yang melakukan hal-hal untuk membuat karya-karya kreativitas. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak yang kita ajarkan ke mereka. Cuman mungkin yang lebih menonjol karena Lovely Garden ini kan ada satu tempat yang cukup luas, berada di perkotaan, istilahnya urban farming ya, yang dimana kalau kita mau nyari untuk di perkotaan kan agak sulit ya, tempat-tempat seperti ini. Dan apalagi ini kan dikelola oleh anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi kita memilih ini sebenarnya itu adalah bentuk di mana kita mau melatih kedisiplinan anak dan kita mau mengasah mereka punya keterampilan. Karena kami percaya sekali, mereka berada di Lovely Garden ini, mereka walaupun skillnya dilatih, tapi mentalnya, kemudian mereka punya kesehatan juga bisa dibantu dari perkebunan ini. Karena kami percaya itu pasti Tuhan menciptakan ada matahari, ada udara yang luas, mereka mendapatkan oksigen yang bagus. Karena mungkin mereka kan selama ini berada tinggal hanya di rumah saja. Nah, pasti kan kurang kena sinar matahari. Nah, di sini mereka justru sehat ya. Mereka explore, dan di sini justru kita melihat bahwa mereka itu nantinya akan mampu untuk membuat decision. Misalnya mereka menemukan sesuatu di tempat ini, ada kendala. Justru kita di situ kita lihat bahwa mereka ternyata pinter untuk misalnya menghindar atau mencari jalan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang kami sampai memilih kenapa kami memberikan mereka untuk bisa berkebun. Di Lovely Garden ini kita kalau mau dilihat banyak sekali tanaman. Ada tanaman obat, tanaman buah-buahan, ada tanaman sayur ya. Semuanya kalau mau dilihat ada sih di sini ya. Jadi kita mengajarkan mereka, anak-anak di sini, karena kan nanti kalau mereka berada di luar, kalau kita udah persiapkan mereka misalnya satu saat mereka akan bekerja, di tempat mereka bekerja kan mereka tidak hanya mungkin melihat satu tanaman, tapi mungkin aja banyak tanaman. Jadi kalau mereka sudah kenal dari awalnya di sini, saya rasa itu akan lebih mudah untuk mereka nantinya dimanapun mereka berada. Dan kita di sini sistemnya kita organik dan hidroponik. Jadi kita tidak ada pupuk kimia di sini, karena kami juga mengajarkan anak-anak di sini bahwa mereka itu membuat pupuk sendiri dari hasil-hasil misalnya mereka membuat masakan, sayur-sayuran, kulit buah
itu mereka membuat kompos sendiri. Kemudian juga dari kulit-kulit buah mereka membuat ekoenzim, ya. Nah, jadi itu yang ada di sini. Jadi mereka di sini semua anak tuh harus bisa melalui step-step ini ya. Jadi dari awal pengenalannya dulu, kemudian mereka yang bertanam, mereka yang menanam bibitnya, kemudian mereka yang merawat, dan nantinya mereka yang memanen juga. Setelah memanen, mereka juga ada proses di mana mereka harus mengolah, belajar untuk mengolah sebagai program tata boga untuk mereka. Lagi buat ongol-ongol. Tadi sudah bikin itu gula merahnya udah dicairkan. Sekarang kelapa parutnya mau dipanaskan. Selalu saya mengajarkan ke kami punya pendamping bahwa kalian bekerja dengan hati. Kemudian karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk melakukan hal ini. Jadi kami merasa bersyukur kami dipilih untuk melakukan karya-karya ini karena karya-karya ini adalah karya kemanusiaan yang mungkin ya tidak semua orang mau melakukan itu. Tapi kami sih memberikan sedikit sharing bahwa ini adalah sebenarnya karya yang sangat baik, di mana kita belajar untuk diri kita sendiri dan kita belajar untuk mencintai sesama kita. Ya udah nih ya. Besok kita jalan-jalan sini. Yang gini putar ya, putar gini. Gitu ya. Ya tuh. Ya, terus putar. Oke, bagus. Terus sampai habis. Ya, sampai habis ya. Kami ini tidak melakukan karya ini untuk mendapatkan profit atau keuntungan atau menjual hasilnya. Tapi kami melakukan ini adalah untuk supaya anak-anak itu belajar. Jadi tempat ini adalah tempat di mana anak-anak itu berproses untuk mereka nantinya bisa masuk ke dalam masyarakat dan nantinya mereka bisa mandiri untuk dirinya dan menolong keluarganya kalau bisa, ya kan? Nah, hasil-hasil ini biasanya dikelola oleh anak-anak itu misalnya untuk tata boga mereka dan pasti kan masih ada banyak hasilnya. Nah, itu kami akan berikan kepada donatur-donatur kami sebagai ungkapan terima kasih untuk mereka. Karena kan otomatis Lovely Hands ini bisa berjalan karena ada banyak uluran tangan dari para donatur. Karena kita berada di bawah naungan gereja. Ya, jadi keberlangsungan ini kita berikan sebagai ungkapan terima kasih kepada donatur dan ataupun masyarakat dekat sini ya. Kalau untuk kami harapan ke depan bahwa nantinya anak-anak ini akan semakin mampu untuk mandiri. Kami semuanya itu pendampingnya sama stafnya itu semua ada sekitar 19 orang. Dan kemudian kami ada terbagi dua. Jadi mereka yang staf dan pendamping itu mereka adalah sebagai karyawan gereja.
Nah, itu mereka bekerja digaji. Kalau kami ada bagian lagi tim, itu ada sekitar 25 orang. Nah, itu kami hanya sebagai volunteer. Nah, seperti saya tuh volunteer gitu kan, kami tidak dibayar, tapi kami membaktikan diri kami untuk bisa melayani di sini. Dan kami sekarang saat ini melayani ada 81 anak. Perkenalkan, nama saya Nona, biasa dipanggil dengan Ibu Ata atau Mama Ata. Saya sudah sejak lama mengikuti terapi di Lovely Hands, kurang lebih 14 tahun, sejak anak saya umur kira-kira 10 tahun. Dan sekarang sudah berusia 24 tahun. Ya pasti harapan kita itu sebagai orang tua pengen banget dia bisa mandiri. Jadi yang diarahkan sekarang itu ke kemandiriannya lebih utama ke kemandiriannya. Agar dia bisa juga nanti untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu ya. Maksudnya bisa membantu dirinya sendiri. Itu paling harapan kita sebagai orang tua. Untuk Lovely Garden selama ini sudah sangat membantu kami para orang tua untuk memfasilitasi anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Sekalipun kami sudah selesai dari sekolah, kami tetap bisa punya kegiatan karena itu kan penting banget ya. Karena untuk anak kebutuhan khusus, kalau mereka tidak punya kegiatan, mereka akan vakum, lalu akan menurun kemampuan mereka yang tadinya sudah bisa, kemudian bisa menurun. Tapi dengan adanya Lovely Garden, kami difasilitasi, diarahkan, dan tetap bisa punya kegiatan yang positif untuk perkembangan anak kami masing-masing. Kami sangat bersyukur. Terima kasih, Lovely Hands.